Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu ini kami bisa bersama-sama merayakan kelahiran dari Tuhan kami Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember ini, dan kami masih memiliki waktu untuk mendengarkan firman-Mu yang kiranya akan mengubah hati kami, mengubah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat membuka hati kami, membuat hati kami menjadi tanah yang subur akan kebenaran firman ini, dan firman ini dapat bertumbuh di dalam hati kami seperti pohon yang subur. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Natal untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Yesus terang dunia, beginilah firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengingat tema kita Yesus terang dunia, saya teringat pada waktu SMA dulu. Saya pernah ikut diklat, ya, pendidikan dan pelatihan sebagai pengurus OSIS di SMA dulu. Jadi kami pergi ke ada satu tempat namanya Coban Talun. Itu seperti bukit-bukit, ya, di bawah gunung. Bukit-bukit, dan itu banyak tanaman pinus seperti itu, dan itu memang tempat untuk berkemah. Dan kami menjalani camping 3 hari 2 malam di sana untuk dididik dan dilatih. Lebih tepatnya disiksa sebetulnya, karena kakak senior itu marah-marah terus sama kami, yang alasannya adalah untuk pembentukan mental dari adik-adiknya. Jadi saya ingat pernah suatu kali di dalam hubungannya dengan terang dan kegelapan. Pernah suatu kali kami dibangunkan jam 11 malam, dan dikatakan ada acara mendadak, yaitu acara jerit malam, ya. Tidak tahu kenapa kok nama acaranya seperti itu, padahal tidak ada yang menjerit-jerit juga pada malam hari itu. Nah, acaranya adalah seperti ini. Kami yang laki-laki akan dipasangkan berdua, dan akan ada satu
teman kami yang perempuan. Jadi ada 3 orang dalam satu kelompok. Yang perempuan akan membawa lilin yang cukup besar ya, kami tidak sebesar yang di depan, untuk sumber cahaya kami. Dan yang laki-laki akan berjalan di sebelah kiri dan kanan perempuan, dan katanya harus melindungi perempuan yang membawa cahaya lilin ini. Jadi saya lupa kelompok saya itu urutan keberapa, tetapi yang jelas bukan urutan di awal-awal ya, sekitar urutan 7 atau 8 gitu saya lupa. Nah, otomatis kami harus menunggu kelompok yang sebelum kami untuk berjalan duluan. Jadi tempatnya itu sangat bagus di Coban Talun itu ya. Ada sungainya, ada pemandangannya sangat bagus, udaranya juga sejuk karena itu di pohon pinus. Tapi itu kalau siang. Kalau malam ya serem-serem juga ya teman-teman ya. Itu sangat gelap dan tidak ada waktu itu tidak ada sumber cahaya lain selain lilin yang kami bawa. Nah, tibalah di giliran kelompok kami untuk berjalan sesuai arahan panitia, dan kami mulai berjalan. Kurang lebih 10 menit kami berjalan lurus ke depan. Ada kakak-kakak pembina yang berjumlah 3 atau 4 orang menyapa kami. Kelompok berikutnya ya, Dik. Ya, Kak. Ya, ini jalannya turun ke bawah lalu belok kanan. Baik, Kak. Kami turun ke bawah, jalannya memang menurun. Lalu kami belok kanan, dan kakak pembina itu bilang, ikuti saja, seperti ada sungai ya, ada aliran air, ikuti saja aliran air, nanti sampai di pos selanjutnya. Jadi kami ikutilah saran dari kakak pembina itu. Di tengah kegelapan harus menjaga nyala api lilin tetap terjaga dan menjaga teman kami yang perempuan ini. Kebetulan teman laki-laki di kelompok saya itu sahabat dekat saya, jadi kami ngobrol lah di jalan. Mula-mula masih having fun ya. Setelah 10 menit berjalan, di depan kami ini tidak ada kelompok lain. Ada nyala lilin tapi di bukit sebelah sana. Jadi saya tanya sama teman saya, loh kok jauh sekali ya kelompok sebelumnya ya? Kita masih di sini kok mereka sudah di sana? Ya nggak tahu, ini kan kita ikut arahan kakak pembina. Kurang tahu kok kita bisa terpisah begitu jauh. Akhirnya kami bingung, apakah lanjut atau kami berhenti. Dan kami memutuskan untuk berhenti sampai kelompok yang selanjutnya datang, dan mereka bertanya, kenapa berhenti? Tidak ada kelompok lain di depan kita, saya bilang. Kita ini sepertinya nyasar nih. Ada itu di bukit yang depan, dan itu jaraknya jauh karena kelihatan nyalanya itu kecil sekali. Orang-orang beriringan pakai lilin. Kemudian kami mulailah berbicara di tengah-tengah kegelapan itu ya, dengan lilin yang kecil. Omong-omong, kalian kenal nggak sama kakak pembina yang nyuruh kita turun tadi? Kelompok kami nggak ada yang kenal. Kelompok berikutnya juga tidak kenal dengan kakak pembinanya. Datang lagi kelompok berikutnya yang setelah kelompok yang baru datang, mereka juga nggak kenal. Akhirnya kami berombongan itu kembalilah ke arah tadi.
Di situ kami ketemu dengan kakak pembina yang memang kami kenal, memang kakak kelas. Dan dia bertanya, loh kalian kemana? Tadi ada kakak pembina di sini, di pas pertigaan sini. Dia katakan jalannya turun sedikit belok kanan. Dan jalan kita itu dari titik ini langsung belok kiri. Dan saya lihat ketika langsung belok kiri itu ada pos selanjutnya dan ada kakak pembina lain di situ. Jadi permasalahannya adalah pada malam hari itu yang mengadakan jerit malam itu tidak hanya sekolah kami. Ada sekolah lain yang mengadakan jerit malam. Kami mengira itu kakak pembina dari sekolah kami, dan orang-orang itu mengira kami adik junior dari sekolah mereka. Jadi karena gelap ya, kami dipanggil dan diberi arahan yang salah. Kami percaya kepada kakak pembina. Kakak pembina itu juga percaya bahwa kami itu satu sekolahan dengan mereka. Boleh saya minta tisu lagi, Mbak Yati? Permisi, minta tolong. Terima kasih. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa di dalam kegelapan manusia akan sangat rentan untuk disesatkan. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang adalah cahaya dunia, yang adalah terang dunia. Jadi memang secara alami kita adalah makhluk yang hidup pada waktu siang hari, pada waktu ada cahaya. Kalau berada di tengah-tengah kegelapan, kita akan sangat mudah untuk disesatkan. Dan sayangnya semenjak manusia Adam dan Hawa memutuskan untuk memberontak, kita menyerahkan diri dan hidup di dalam kegelapan. Baiklah, kita kembali ke perikop yang kita baca di Yohanes 1 ayat 9-14. Yesus terang dunia. Dari perikop ini kita dapat bersama-sama belajar bahwa Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes mengutip pernyataan dari Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah terang dunia. Di pasal yang pertama, Rasul Yohanes menulis bahwa ada seorang saksi yang namanya Yohanes Pembaptis, dan dia bersaksi bahwa akan ada terang yang datang di dunia ini, yaitu Yesus itu sendiri. Kemudian menurut catatan Yohanes 8 ayat 12, kita buka Yohanes 8 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Juga dalam Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri mengenai dia adalah terang dunia. Jadi ada beberapa kesaksian. Kesaksian Yohanes Pembaptis yang juga disetujui oleh Yohanes penulis Injil, Rasul Yohanes penulis Injil, dan kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah terang dunia. Dan kenapa terang dunia harus datang ke dunia ini? Karena
kita ingat tadi bahwa kita sudah masuk ke dalam kegelapan. Dunia sudah masuk ke dalam kegelapan sehingga terang dunia perlu datang ke dunia. Terang dunia yaitu Yesus itu harus datang karena dunia sudah jatuh di dalam kegelapan. Nah, apa yang dilakukan terang dunia ketika dia datang ke dalam dunia yang penuh kegelapan ini? Pada pasal 1 ayatnya yang ke-12, bahwa dia, terang dunia yaitu Yesus itu sendiri, akan memberikan kuasa supaya setiap orang yang menerimanya menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada setiap orang yang menerimanya supaya kita menjadi anak-anak Allah. Padahal sebelumnya kita adalah apa? Orang yang memberontak kepada rajanya disebut apa? Orang yang tidak taat kepada rajanya disebut pemberontak, boleh. Pengkhianat, boleh. Musuh Allah juga boleh. Sebelumnya kita yang adalah musuh Allah diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wah, ini luar biasa sekali. Terang itu datang supaya kita yang adalah musuh Allah diberi kuasa dan kita menjadi anak-anak Allah. Itu poin pertama, yaitu terang itu Yesus sendiri, sesuai pernyataan dari Rasul Yohanes dan Yohanes Pembaptis, juga dari Tuhan Yesus sendiri. Datang sebagai terang dunia untuk memberikan kuasa supaya kita yang dulu adalah musuh Allah berubah identitas menjadi anak-anak Allah. Ya, diingat-ingat. Nah, apa dampak dari perubahan identitas kita? Yang pertama adalah menurut catatan Matius 5 ayat 14, yang berbunyi demikian. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14 menyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalian semua, saya juga termasuk, adalah terang dunia. Perubahan identitas yang semula adalah musuh Allah, dengan datangnya terang dunia yaitu Yesus, kita diubah menjadi anak-anak Allah dan kita menjadi terang dunia juga. Oleh karena itu tiap orang percaya, setiap orang yang mengaku Kristen itu harus bisa menjelaskan kepada siapapun apa perubahan kalian setelah kalian menjadi percaya. Itu hal yang paling sederhana ketika kita mau memberitakan kasih Tuhan. Apa perubahan kalian yang kalian rasakan sendiri ketika kalian menjadi orang percaya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dulu adalah orang yang bermulut tajam. Saya bisa membuat orang marah hanya dengan saya bercanda, saya katakan sedikit perkataan yang sangat menyinggung, entah fisik, entah kondisi apapun. Saya dengan mudah merendahkan orang lain. Itu seperti saya gampang sekali menemukan kata-kata untuk membuat orang menjadi tersinggung. Saya ingat waktu masih labil dulu ya,
Saya di kampus punya dua teman, dua sahabat. Kami sama-sama orang Jawa. Kemudian latar belakang dari GKJW, jadi kami sangat dekat. Yang ikut ke kampus TAN siapa? Bisa katakan? Yang ikut ke kampus TAN? Wah, sedikit ya. Ya, moga-moga tahun depan ikut ya. Berarti tahu ruang makan itu kan ya. Nah, kalau mahasiswa yang makan itu akan dibagi 9 meja. Jadi ada 9 kelompok makan di situ. Saya ada di meja nomor 2 di tengah. Teman saya satu di meja nomor 1 dan yang satu lagi di meja nomor 3. Dan kami mahasiswa baru, anak ingusan ya, itu saling ngobrol dari meja ke meja. Memang brengsek sekali kalau dipikir-pikir. Jadi saya bilang, bro, tugasnya udah selesai belum? Terus teman saya di sana nyautin, oh masih dikerjakan. Ya di sana itu ngobrol. Dan sebetulnya itu tidak boleh karena apa namanya, rame kan ya di ruang makan jadinya. Jadi di ruang makan ada beberapa aturan, misalnya yaitu tidak boleh ramai, tidak boleh tertawa terlalu keras seperti itu. Jadi ditegurlah kami oleh kakak tingkat, Dik, jangan ramai di ruang makan. Oke, kami tahu salah ya. Jadi kami diam. Kemudian saya ingat meja nomor 7 itu tertawa terbahak-bahak. Jadi saya berdiri dan saya katakan, Kak, di ruang makan gak boleh rame ya. Jadi semua pandangan kakak tingkat itu lihat saya dengan ini kurang ajar sekali ya. Ada baru ini. Saya rasa itu benar, tapi ketika saya pikir-pikir lagi itu ternyata kurang tepat, tidak memberkati orang. Nah, saya tipe orang yang seperti itu dulu. Saya dengan mudah menemukan kesalahan orang lain. Saya dengan mudah mengkritik orang. Saya tidak peduli orang itu akan merasa seperti apa. Dan saya banyak menyakiti orang dengan kata-kata saya. Tetapi ketika saya temukan kebenaran di dalam Kristus, saya mulai mengevaluasi diri dan ternyata menemukan bahwa apa yang saya anggap benar ternyata tidak memberkati banyak orang, hanya menambah musuh bagi saya. Kakak rohani saya di kampus bertobat karena dia sakit kuning, sakit liver, karena dia kerja di proyek bagian uang. Jadi tiap malam dia bawa uang proyek, dibelikan alkohol, dioplos 1 drum, dan minum sama teman-temannya. Itu bukan uang dia, uang proyek. Sampai sekujur tubuhnya jadi kuning, livernya kena. Dia cari bantuan kemana-mana dan dia sampai katakan, saya tidak peduli siapa yang tolong saya, entah iblis, entah Tuhan. Yang bisa tolong saya akan ikut sampai akhir hidup saya. Dan dia ditolong Tuhan lewat seorang tabib. Dan dia memutuskan untuk ikut Tuhan. Setiap orang percaya harus ada titik di mana dia bisa menceritakan, saya dulu sebelum percaya itu seperti ini. Setelah percaya, saya seperti ini. Betul ya Pak Gembala ya? Pak Gembala pun kesaksian pribadinya seperti itu. Setiap orang percaya harus tahu bahwa dia identitasnya sudah berubah.
dari musuh Allah menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Kemudian yang kedua, menurut Rasul Petrus di dalam 1 Petrus, Petrus ini perjanjian baru ya, saudara-saudara sekalian. 1 Petrus 2 ayat 9, saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena kamu telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Beberapa lagu-lagu kita tadi terambil dari Kidung Jemaat. Ada yang sudah biasa pakai Kidung Jemaat, bisa angkat tangan? Sedikit ya. Nah, kalau teman-teman tahu ya, hal yang lucu di Kidung Jemaat, lagu-lagu Natal itu justru nadanya itu adalah nada pemberitaan kabar baik. Ku suka menuturkan cerita mulia, kemudian hai siarkan di gunung, itu adalah lagu-lagu Natal. Biasa kita nyanyikan di gereja, beberapa gereja itu lagu Natal. Yang pesannya adalah kita sebagai orang percaya itu harus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Dampaknya kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Orang percaya adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan oleh karena itu kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yesus yang adalah terang dunia, Dia datang untuk memberi kita semua kuasa untuk berpindah dari yang dulu disebut musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Dan oleh karena itu kita harus paham apa yang berubah dari diri kita, apa yang kita rasakan ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Kemudian dampak berikutnya adalah kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kak Yanti, saya minta tisu lagi, mohon maaf. Hari Natal seringkali kita artikan sebagai satu hari yang penuh sukacita, yang penuh dengan acara yang sangat capek ya saudara-saudari sekalian. Ada tukar kado, ada nyanyian puji-pujian, ada persembahan. Tetapi salah satu makna Natal adalah bahwa Yesus yang adalah terang dunia ingin agar kita yang sekarang disebut anak-anak Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang seringkali kita lupakan ketika hari Natal ini terjadi. Oleh karena itu,
Mari, ini adalah sebuah catatan untuk kita sekalian. Mari kita masuk ke tahun 2023 dengan motivasi bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan dengan cara yang sederhana. Kita bisa memberi kesaksian, bercerita kepada teman-teman kita di kos. Saya sebelum percaya orangnya seperti ini. Setelah saya percaya, saya rasakan Tuhan menolong saya dalam hal ini. Seperti itu. Kita bisa ajak mereka untuk bertumbuh bersama dan berdampak bersama dengan komunitas kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, kami percaya bahwa Engkau datang memang untuk menolong kami yang berada di dalam kegelapan. Menolong kami yang adalah musuh Allah untuk berubah menjadi anak-anak Allah. Untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia, kebiasaan-kebiasaan buruk kami, untuk meninggalkan sifat-sifat yang jahat di dalam diri kami. Kami percaya kuasa memampukan kami untuk menolong kami berubah. Dan kami mau memulai tahun yang baru Tuhan bersama dengan Engkau, terang dunia. Kami mau mulai memberitakan perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena itu tolonglah setiap kami pribadi lepas pribadi di dalam pertumbuhan kerohanian kami secara pribadi, di dalam keseharian kami. Ketika kami membaca firman Tuhan, Tuhan beri pengertian yang sungguh luar biasa. Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai setiap kami yang hadir di sini Tuhan untuk mewartakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terus menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.